Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami, channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo-bejane wong kang lali, isih luwih bejo wong kang eling lan waspada, dan tentunya tetap NKRI harga mati. Sampai kapanpun kami tetap konsisten menyuarakan NKRI harga mati. Ini ada tulisan terbaru dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, membantah atau membedah kitab rujukan sang profesor. Kita semua tentunya tidak asing lagi, profesor yang mengatakan bahwa tesis Kiai Imaduddin itu tidak berlandaskan kepada keilmuan tetapi berlandaskan emosional. Wow. Dalam halaman komunitas YouTube-nya Profesor Said Agil Husain Al-Munawar membuat tulisan yang menyebut nama penulis, Kiai Imad tentunya. Dalam tulisan itu, selain ia mengaku bahwa ia bukan pakar nasab, dia mengaku sendiri, dia memang bukan pakar nasab. Dari kanal YouTube-nya mengaku. Ia juga mengaku mengikuti perdebatan nasab yang ramai dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya, isu nasab ini adalah isu lama yang telah banyak dipermasalahkan ulama. Jadi isu nasab ini bukan kali ini saja, tapi sudah lama menurut dia. Memang seperti itu. Banyak ulama yang mempermasalahkan tentang nasab Pak Alwi ini, bukan kali ini saja. Di antaranya adalah Syekh Murad Syukri, Syekh Tantowi, dan Syekh Al-Muhibbi. Menurutnya pula bahwa hal-hal yang dipermasalahkan kurang lebih sama. Artinya menurut sang profesor, jika dulu masalah itu sudah muncul dan permasalahannya sama, sementara dulu juga sudah dijawab, maka ia berharap keadaan akan seperti dulu, yaitu nasab Ba'alwi akan tetap diakui sebagai keturunan Nabi. Itu harapan sang Profesor Ba'alwi. Dalam tulisan ini penulis Kiai Imad sampaikan keadaan telah berubah. Usaha-usaha penyadaran oleh ulama dulu belum mencapai hasil yang maksimal. Tetapi hari ini berbeda. Pertanyaannya berbeda, masalahnya juga berbeda, dan dalil-dalilnya berbeda. Penulis akan menjawab pertanyaan kenapa ulama dulu yang membatalkan nasab Ba'alwi mudah dipatahkan, sedangkan sekarang nasab Ba'alwi batal secara permanen. Wah. Kita kupas yang mempermasalahkan nasab Ba'alwi. Yang pertama adalah Syekh Ali Al-Tantowi yang wafat 1420 Hijriah atau 1999 Masehi. Pertama yang akan penulis sampaikan tentang Syekh Ali Tantowi, beliau kelahiran Damaskus dan wafat di Makkah. Seorang ulama yang menulis banyak kitab dalam berbagai disiplin ilmu. Di antara kitabnya adalah Fatawa At-Tantowi. Kenapa ia mudah dipatahkan? Menurut hemat penulis Kiai Imad, Syekh Ali Tantowi sebenarnya tidak pernah terpatahkan. Karena ia tidak pernah menyampaikan dalil keterputusan nasab Ba'alwi secara khusus. Bahkan tidak menyebut Ba'alwi sedikit pun. Ia hanya menyampaikan bahwa di antara orang-orang yang mengaku sebagai Alawiyun di Hadramaut itu tidak mempunyai dalil yang menetapkan dan menguatkannya. Kata Alawiyun itu bukan Ba'alwi. Alawiyun itu kalimat yang biasa digunakan untuk keturunan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, namun rupanya Ba'alwi baper. Sehingga ketika Syekh Ali Tantowi mengatakan, langsung merasa bahwa kalimat itu untuk mereka.
Untuk itu mereka kemudian membuat kitab-kitab untuk menjawab Syekh Ali Tantowi. Sementara marga lainnya yang mengaku keturunan Nabi di Hadramaut seperti marga Al-Ahdal, Al-Qudaimi, dan yang lainnya tidak ada yang baper, biasa-biasa saja, dan tidak membuat kitab-kitab sebagai sanggahan. Mungkin bagi klan yang lain nasab kami mau diakui silahkan, tidak pun tidak bermasalah. Tetapi rupanya bagi klan Ba'alwi pengakuan itu sangat diperlukan. Makanya bikinlah kitab-kitab sanggahan untuk membantah dari Syekh Tantowi kan gitu. Untuk lebih jelas mari kita lihat ucapan Syekh Ali Tantowi yang dimuat di Quran Asy-Syarq Al-Awsat nomor 2477 tanggal 5 September 1985. Wal hadoromatu tobakotun minhum al-alawiyuna alladzina yaquluna annahum sadatu asrofi minhum annahum sadatu asrofin wa minhum man laisa lahu mislu hadhi da'wa ma'anna qimatal insani fi dinil islami bi'ilmihi wa taqwahu la bi'abaihi wa ajdadihi wal karima huwa at-tuqa wasyarifa huwa alladhi yakunu syarifan fi muamalatihi wa fi sulukihi summa anna hadhil ansaba allati yud'a fiha al intisabu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam laisa laha ma yusabbituha wa yuakkiduha illa qaula ashabiha wa ana la atahum ahadan fi nasabihi walakin aqriru hakikatan sabitatan. Orang-orang Hadramaut bertingkat-tingkat. Sebagian dari mereka para Alawiyun yang mengatakan bahwa mereka adalah para sadah dan syarif. Sebagian di antara mereka ia yang tidak seperti pengakuannya, ditambah bahwa sesungguhnya nilai manusia dalam agama Islam adalah dengan ilmu dan takwanya, bukan dengan ayah-ayah mereka dan kakek-kakek mereka. Orang yang mulia adalah orang yang bertakwa. Seorang syarif yang mulia adalah orang yang mulia dalam muamalah dan perilakunya. Kemudian nasab-nasab yang dikatakan tersambung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak mempunyai apapun yang menetapkan dan menguatkan kecuali hanya pendapat dari klannya saja. Aku tidak menuduh seseorang tentang nasabnya, tetapi yang aku ikrarkan ini adalah kebenaran yang sabitah, kokoh, dan bisa diuji. Dengan kalimat yang 3 baris dari Syekh Ali Tantowi itu, klan Ba'alwi geger. Padahal Syekh Ali Tantowi tidak menyebut nama Ba'alwi. Hanya saja mereka menganggap ucapan itu ditujukan untuk mereka. Sementara klan-klan lain di Hadramaut yang juga mengaku sebagai keturunan Nabi tenang-tenang saja. Ditulislah beberapa buku sanggahan yang menjawab Syekh Ali Tantowi. Sagaf bin Ali bin Umar Al-Kaf menulis buku Al-Jawabul Hawi ala Maqolatit Tantowi. Asy-Syatiri membuat tulisan Tazwidur Rawi fil Jawab ala Asy-Syekh At-Tantowi. Dengan 2 buku itu mereka menganggap sudah dapat menjawab Syekh Tantowi. Bagaimana bisa dikatakan menjawab sementara walau Syekh Tantowi yakin mereka bukan keturunan Nabi, ia tidak menyampaikan dalil di mana keterputusan nasab mereka itu. Syekh Tantowi hanya mengatakan bahwa yang ia katakan itu adalah kebenaran. Rupanya Syekh Tantowi hanya memberikan kode-kode saja. Ia ingin berbagi pahala dengan orang-orang setelahnya untuk membongkarnya. Dan hari ini kode-kode itu telah terbuka lebar.
terang bersinar bagai matahari di siang hari. Tidak ada celah sedikit pun bagi Pak Alwi untuk berlari meninggalkan hujah yang mengepung kecuali kesadaran bahwa semua pengakuan itu mungkin memang sudah waktunya berakhir. Itu yang pertama, Syekh Tantowi. Terus yang kedua yang mempermasalahkan masalah nasab Pak Alwi adalah Syekh Murad Syukri Suwaidan. Ia adalah ulama madhab Hambali di Kementerian Wakaf Negara Yordania. Ia banyak menulis kitab dalam ilmu fikih. Di antara kitabnya adalah Raf'ul Haraj wal Asor Annal Muslimin fi hadhil Aksor. Ia juga menulis sebuah kitab yang membatalkan nasab Pak Alwi dengan judul Al-Itfal fi Ibtalin Nasabil Hashimi lil Bani Alawi Wasyakof. Dalam kitab itu Syekh Murad menggugat nasab Pak Alwi sebagai nasab yang batil karena tidak disebut dalam kitab Umdatul Thalib karya Ibnu Inabah yang wafat 828 Hijriah. Menurut Syekh Murad, Ibnu Inabah dalam kitabnya mengatakan bahwa kitabnya ini adalah kitab yang mencatat seluruh keturunan Nabi Muhammad SAW. Tapi kenapa ketika menyebut anak-anak Ahmad bin Isa, Ibnu Inabah tidak menyebut nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa? Sebenarnya dengan gugatan ini nasab Pak Alwi sudah runtuh. Syekh Murad Syukri memang tidak seperti penulis yang menyebutkan seluruh kitab-kitab nasab dan sejarah yang menyebut Ahmad bin Isa yang ada di abad ke-8, ke-7, ke-6, dan ke-5, tetapi dengan satu kitab saja Syekh Murad sudah membatalkan nasab Pak Alwi secara presisi. Kenapa? Karena Ibnu Inabah hidup satu masa dengan Syekh Abdurrahman Asyakof. Seharusnya Ibnu Inabah sudah mencatat Ubaidillah sebagai anak Ahmad dalam kitabnya itu. Jika ia yakin bahwa Abdurrahman Asyakof keturunan Nabi Muhammad SAW. Ketika Ibnu Inabah tidak mencatatnya, ini adalah bukti bahwa Ubaidillah, leluhur Abdurrahman, bukan keturunan Nabi. Jelas kan? Tetapi bukan Pak Alwi kalau tidak punya cara menjawab. Dan sayangnya setelah dijawab Syekh Murad tidak menanggapi lagi. Inilah yang kemudian orang menyangka bahwa Syekh Murad kalah dalil. Padahal hanya dengan dalil itu saja Syekh Murad Syukri sudah cukup membuat nasab Pak Alwi batal. Karena kitab itu walaupun di abad 9 tetapi lebih tua dari awal pengakuan Pak Alwi sebagai keturunan Nabi. Pengakuan Pak Alwi baru di tahun 895 Hijriah. Sedangkan kitab Umdatul Thalib itu tahun 828 Hijriah. Dan jika Syekh Murad mau membantah jawaban dari Pak Alwi, maka akan terbongkar bahwa jawaban Pak Alwi itu penuh kedustaan. Namun sayang, kita tidak mendengar lagi Syekh Murad menyanggah jawaban Pak Alwi itu. Jawaban dari Pak Alwi untuk pertanyaan Syekh Murad yang berkaitan dengan data dan sumber adalah kedustaan ilmiah saja. Tidak percaya? Mari kita buktikan. Setidaknya ada 2 kitab ditulis oleh Pak Alwi dan pendukungnya untuk menjawab gugatan Syekh Murad. Pertama, kitab Ar-Raddul Mufhim Al-Mubin yang ditulis oleh Hasan bin Ali Asyakof. Yang kedua adalah kitab As-Sum Az-Zaf karya Abi Lais dan Al-Idrisi Al-Katani. Hasan Asyigab menjawab gugatan Syekh Murad itu dengan beberapa narasi. Pertama, bahwa Ubaidillah tidak disebut oleh Ibnu Inabah seperti anak lain disebut. Itu karena Ibnu Inabah hanya menyebut anak-anak Ahmad bin Isa yang ia ketahui saja. Sedangkan Ubaidillah tidak ia ketahui. Yang kedua, Ibnu Inabah punya kitab lain berjudul Bahrul Ansab yang disebut juga Umdatul Thalibil Kubro. Di sana ia menyebut nasab Abdurrahman Asyakof
sampai Ali bin Abi Thalib. Ketiga, Ibnu Inabah mempunyai kitab khusus yang menerangkan nasab Ba'alwi sebagaimana disebut dalam kitab Al-Alam karya Az-Zirikli. Wafat 1976 Masehi. Keempat, walau seandainya Ibnu Inabah tidak menyebutnya tetapi disebut oleh ulama abad 9 lain semacam Asy-Syaqawi yang wafat 902 Hijriah dalam kitab Ad-Daulul Lamid. Jawaban Hasan Asy-Syaqaf nampak sangat meyakinkan. Jika yang membacanya ahli taklid buta, ia akan langsung manggut-manggut dan percaya. Sayang, zaman ini zaman kecerdasan. Orang yang taklid buta akan berada di pojok kehidupan. Orang yang mudah husnudon dalam kedustaan di depannya, rohaninya akan terjajah dan gampang dijadikan budak oleh manusia lain. Ia dan anak cucunya hanya akan jadi pengikut hina yang tervonis takdirnya tidak akan bisa lebih mulia dari orang-orang yang berani berdusta yang dihusnudoninya itu. Dalam suasana jiwa lain, orang yang sengaja berdusta itu merasa paling penuh barokah dengan kedustaannya. Ia tidak lagi punya rasa takut kepada Tuhan, karena ia tahu kedustaan besar pun ternyata masih didukung Tuhan dengan istidrajnya. Apalagi akhirat itu urusan nanti, yang penting hari ini mulia. Siapa tahu Tuhan akan mengampuni segala dosa sampai kiamat anak cucu jadi mulia. Itu yang terpenting. Maka semuanya harus diperjuangkan dengan segala sisa kekuatan yang ada, walau harus terus-menerus berdusta. Kembali kepada jawaban Hasan Asy-Syaqaf. Pertama, ia menjawab, Ubaidillah tidak disebut oleh Ibnu Inabah, sementara anak lainnya disebut. Karena Ibnu Inabah hanya menyebut anak-anak Ahmad bin Isa yang ia ketahui saja, sedangkan Ubaidillah tidak ia ketahui. Penulis menjawab singkat. Lalu mana kitab yang menyebut nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa sebelum Ali Asy-Syakron? Bawa sini. Tidak akan pernah bisa kau bawa, engkau mencari tidak akan pernah engkau temui. Kenapa? Karena memang Ubaidillah bukan anak Ahmad bin Isa. Jawaban Hasan Asy-Syaqaf yang kedua, Ibnu Inabah punya kitab lain berjudul Bahrul Ansab. Ia disebut juga Umdatul Thalibil Kubro. Di sana ia menyebut nasab Abdurrahman Asy-Syaqaf sampai Ali bin Abi Thalib. Penulis menjawab, tidak ada nama Abdurrahman Asy-Syaqaf disebut dalam kitab Bahrul Ansab atau Umdatul Thalib Al-Kubro karya Ibnu Inabah. Yang ada adalah nasab Ba'alwi disebutkan dalam kitab Bahrul Ansab karya Amididdin An-Najafi wafat abad 10 Hijriah. Itu pun hasil interpolasi penyalin pada tahun 1213 Hijriah, abad 13 Hijriah, yang merujuk salinan Murtado Az-Zabidi. Dalam salinan tahun 1213 Hijriah itu, tulisan yang merujuk salinan Az-Zabidi ditulis dengan tinta merah. Termasuk nama Abdullah yang ditulis sebagai anak Ahmad ditulis dengan tinta merah. Sebagai tanda bahwa nama Abdullah sebagai anak Ahmad ini dalam naskah asli kitab Bahrul Ansab tidak ada. Jawaban ketiga, Hasan Asy-Syaqaf, Ibnu Inabah mengarang satu kitab khusus yang menerangkan nasab Ba'alwi, sebagaimana disebut dalam kitab Al-Alam karya Az-Zirikli yang wafat 1976 Hijriah. Penulis menjawab, Ibnu Inabah tidak mempunyai kitab yang membahas khusus keluarga Ba'alwi. Kitab Ibnu Inabah dalam nasab itu selain kitab Umdatul Thalib adalah kitab Umdatul Thalib Al-Kubro, kitab Umdatul Thalib Al-Wusta, kitab Al-Fusus Al-Fakhriyah, kitab At-Tufat Al-Jamaliyah, dan Tufatut Thalib.
tidak ada kitab Ibnu Inabah yang ditulis khusus untuk Ba'alwi. Logika saja tidak akan menerima. Masa iya Ubaidillah yang tidak disebut sebagai anak Ahmad bin Isa dalam kitab Umdatul Thalib akan disebut khusus dalam kitab khusus, sedangkan nama anak lain telah disebut dalam kitab Umdat. Itu tidak masuk akal. Seharusnya apa sih susahnya menyebut nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad di kitab Umdat? Hanya 7 huruf saja kok. Kemudian kalau mau disebut anak keturunannya yang banyak itu, baru membuat kitab khusus. Jadi ada benang merah antara kitab khusus itu dengan kitab sebelumnya. Hari ini kalau umpama tiba-tiba muncul dari antah berantah kitab karya Ibnu Inabah yang memuat khusus nasab Ba'alwi, jelas orang tidak percaya. Kenapa? Karena tidak ada benang merah dengan kitab yang ia karang sebelumnya. Pasti orang akan menyangka kitab itu palsu belaka kan gitu. Lalu bagaimana tentang Az-Zirikli yang telah menyebut di dalam kitabnya tahun 1976 Masehi bahwa Ibnu Inabah mengarang kitab khusus untuk Ba'alwi? Jelas itu hanya mengutip dari sumber yang salah. Dari mana penulis bisa mengetahui bahwa Az-Zirikli mengutip dari sumber yang salah? Lihat sendiri. Dalam kitabnya Al-A'lam itu, ia mengatakan jika kitab Ibnu Inabah yang berisi keluarga Ba'alwi itu terdapat di sebuah perpustakaan di Tarim. Apa artinya? Artinya ia mendapatkan berita dari orang Tarim bahwa ada manuskrip karya Ibnu Inabah di Tarim yang khusus menulis tentang keluarga Ba'alwi. Lalu ditulis oleh Az-Zirikli dalam kitabnya. Mengenai benar atau tidak berita itu hal lain. Yang jelas kalau manuskrip itu ada, Alwi bin Thohir akan menyebutkan dalam kitabnya Uqudul Almas. Nyatanya tidak kan? Kasusnya mirip dengan kasus Imam Ubaidillah yang tidak menyebut nama Ubaidillah dalam kitab terkenalnya Tahdhibul Ansab. Lalu Ba'alwi mengatakan bahwa Ubaidillah disebut dalam kitab Al-Ubaidillah yang lain yang belum ditemukan kan gitu. Pola pertahanan nasab Ba'alwi selalu mirip mencari dalil orang yang tidak ditemukan dengan dalil kitab yang belum diketemukan. Jadinya hujah mereka seperti labirin yang tidak diketahui pintunya mana, berharap orang akan lelah lalu melupakan. Dengan semua itu di atas anehnya mereka pede banget sebagai nasab yang paling soheh. Sementara nasab ulama di Yaman dari kaum Zaidiyah yang terbukti kesohehannya ya dan terkonfirmasi dalam kitab-kitab nasab, mereka biasa-biasa saja dalam mensikapi kedudukan mereka sebagai keturunan Nabi, tidak terlalu tampak mengeksploitasi nasab mereka. Ciri genetika Alawiyin mereka hari ini tampak dalam perjuangan mereka menghadapi perang melawan Israel, Inggris, dan Amerika. Mereka menjadi pemimpin di Yaman bukan karena mengeksploitasi nasab mereka dan menjual cerita keperkasaan leluhur mereka di masa lalu, tetapi dengan kepemimpinan dan keberanian yang mereka tunjukkan di hari ini. Begitu juga para sadah di Saudi Arabia dari marga Al-Abdali, Al-Auni, Al-Hashimi, Al-Idrisi, Al-Syarif, Al-Abdul Aziz, Al-Muhanna, Al-Jammas, Al-Syihah, Al-Ayasa, Al-Banu, Rojih, dan sebagainya. Biasa-biasa saja dalam mensikapi nasab mereka. Jawaban keempat Hasan Asyigab adalah walau seandainya pun Ibnu Inabah tidak menyebutnya, tetapi sudah disebut oleh ulama abad 9 lain semacam Asy-Syaqawi yang wafat 902 Hijriah. Dalam kitab Ad-Dawul Lami, penulis menjawab Asy-Syaqawi meninggal tahun 902 Hijriah.
Ketika ia menyebut nasab Ba'alwi itu, ia mengutip dari kitab Al-Burqah karya Ali Asyakron. Jadi memang As-Sakhawi menulis kitab itu setelah ada pengakuan dari Ba'alwi. Jadi As-Sakhawi mencatat dalam kitab itu karena ia menerima informasi yang salah seperti Imam Ibnu Hajar dan ulama-ulama setelahnya yang menghusnudoni sebuah berita tanpa memverifikasinya. Dari 4 jawaban Hasan As-Saqqaf itu telah nyata bahwa sebenarnya jawaban-jawaban yang nampak kokoh itu rapuh dan dibangun berdasar kedustaan. Sayang, Murad Syukri tidak menjawab lagi setelah disanggah itu. Jika ia menjawab sebagaimana jawaban penulis itu, nasab Ba'alwi sudah lama selesai. Apalagi kini penulis dapat menghadirkan dalil-dalil yang komprehensif di setiap abad, baik kitab nasab maupun kitab sejarah yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa tidak hijrah ke Yaman dan tidak mempunyai anak bernama Ubaidillah. Terima kasih, tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.